cara kontinental atau pegangan backhand, cara memegang raket sedemikian rupa sehingga bagian ibu jari menempel pada bagian tangkai yang gepeng dan telunjuk berada pada bagian yang sempit. Yang ketiga, cara shakehand. Cara pegang ini seperti orang yang berjabat tangan. Yang keempat, cara campuran. Cara pegangan campuran dari ketiga bentuk. Cara pegangan campuran dari ketiga pegangan tadi dilakukan dengan cara mengubah-ubah posisi jari telunjuk dan ibu jari disesuaikan dengan arah dan jenis pukulannya. Dan ini merupakan salah satu contoh cara memegang raket restraint, backhand, dan shakehand. Beberapa bentuk stand yang perlu diketahui dan dikuasai pada dasarnya dapat di tiga bagian, yaitu stand pada servis, pada saat menerima servis, dan pada saat rally atau permainan sedang berlangsung. Tiga, yaitu gerakan kaki. Dalam permainan bulu tangkis, kaki berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dan posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Gerakan kaki ini biasa disebut forward atau kerja kaki. Forward adalah gerakan-gerakan kaki untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan memukul shootlock sesuai dengan posisinya. Yang keempat, yaitu teknik pukulan strokes. Dalam beberapa referensi ditemukan bahwa seseorang sudah dapat memainkan permainan bulu tangkis apabila melakukan beberapa keterampilan dasar yang terdiri dari service, lob, drop shot, netting, dan smash. Secara garis besar, teknik pukulan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pukulan bawah, pukulan lurus. Saya akan menjelaskan tentang service. Service merupakan pukulan pertama untuk memulai permainan. Melalui servis ini, maka memungkinkan para pemain memperoleh skor sebab hanya melalui servis pemain dapat memenangkan permainan. Yang pertama, servis panjang. Yang kedua, servis pendek. Servis panjang itu dilakukan dengan memukul dari bawah dan diarahkan bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Yang kedua, servis pendek diarahkan ke bagian depan lapang lawan. Biasanya dilakukan dalam di situ saya melakukan gerakan servis bawah dan servis samping. Di situ saya melakukan permainan tunggal dan melakukan smash. Tiga, flick service merupakan salah satu bentuk servis yang bersifat kejutan. Biasanya cara servis ini dilakukan sebagai variasi dari servis panjang dan servis pendek. Berikut cara-cara melakukan teknik. Yang pertama, yaitu pukulan overhead lob atau clear. Merupakan pukulan dari atas kepala yang hasil pukulannya melambung tinggi dan diarahkan ke bagian belakang lapangan permainan. Yang kedua, pukulan drop shot merupakan bentuk pukulan yang meluncur ke arah lawan sedekat mungkin pada net, bertujuan untuk menekankan atau mematikan lawan dengan menempatkan shoot lecok sedekat mungkin ke depan net. Yang ketiga, pukulan smash merupakan pukulan keras dan tajam, bertujuan untuk mematikan. Pukulan chop pada dasarnya hampir sama dengan drop shot, tetapi dalam teknik memukul chop ini dilakukan dengan sedikit ayunan ke belakang dan langsung melecutkan pergelangan tangan. Yang kelima, overhead backhand dimaksudkan sebagai teknik khusus karena pukulan jenis ini paling sulit dilakukan terutama bagi pemain pemula. Yang keenam, yaitu around the hand.
adalah jenis pukulan overhand forehand yang dilakukan dengan cara memutar dan melingkar melewati belakang atas kepala ke arah backhand. Pukulan di samping badan atau mendatar pada umumnya berupa pukulan drive. Drive dilakukan mendatar atau menyimpang, dilakukan untuk melakukan serangan atau mengembalikan shot block dengan cepat ke daerah lawan. Yang kedua, drive shot. Biasanya pukulan dilakukan dengan keras, cepat dan mendatar, tetapi untuk mengecoh lawan atau sebagai variasi untuk menekankan lawan pada pukulan drive shot. Yang ketiga, return of smash atau mengembalikan smash. Cara mengembalikan smash memerlukan teknik khusus karena pada umumnya untuk mematikan lawan dalam permainan bulu tangkis seringkali dilakukan dengan melakukan netting, merupakan pukulan pendek yang dilakukan di depan net dan diarahkan ke depan net di daerah lawan. Yang selanjutnya, understroke. Pukulan underhand selain service diantaranya bisa berupa lob, netting maupun return of smash. Apa peraturan permainan bulu tangkis? Yaitu lapangan harus berbentuk 4 persegi panjang berukuran dan dibatasi oleh garis selebar 40 meter. Yang kedua, net dan tiangnya. Net atau jaring terbuat dari tali halus berwarna gelap, lubang-lubangnya berjarak antara 15 sampai 20 mm. Panjang net sebaiknya sesuai dengan lebar lapangan, yaitu 6,10 meter dan lebarnya 76 cm dan mempunyai pinggiran pita. Selanjutnya, shoot lecok. Pada shoot lecok mempunyai 16 lembar bulu yang ditancapkan pada dasar shoot lecok atau gabus yang dilapisi kain atau kulit. Panjang bulu shoot lecok antara 64 sampai 70 mm. Pinggiran bulu-bulu shoot lecok mempunyai lingkaran dengan diameter 58 sampai 68 mm. Yang selanjutnya, raket berukuran panjang tidak lebih dari 68 cm. Kepala raket mempunyai panjang tidak lebih dari 23 cm dan tidak boleh lebih dari panjang 28 cm dan lebar 22 cm. Yang selanjutnya, pakaian. Yang dimaksud pakaian di sini adalah segala sesuatu yang dikenakan pada permainan saat pertandingan permainan, yaitu ada pemain, undian atau toss, penghitungan atau scoring, yang keempat servis, yang kelima permainan tunggal, yang keenam permainan ganda.